lintas Banua sepekan. Pasca Lebaran, tempat wisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai terus dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah seperti wisata Nateh yang menawarkan panorama gunung beratus yang masih asri, serta aliran sungai yang jernih. Dan untuk masuk ke objek wisata tersebut tidaklah mahal, cukup dengan membayar tiket masuk Rp5.000 saja. Panorama Desa Nateh di Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kini sudah menjadi salah satu lokasi tujuan wisatawan lokal. Kawasan wisata Desa Nateh menawarkan beragam keunikan dan panorama indah seperti pegunungan beratus dengan aliran sungai yang jernih. Ternyata pasca liburan Idul Fitri 1443 Hijriah mulai ramai dikunjungi. Untuk sampai ke Desa Nateh dari kota Barabai harus menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam dengan jarak tempuh sekitar 35 km menggunakan kendaraan bermotor. Untuk masuk ke objek wisata tersebut tidaklah mahal, cukup dengan membayar tiket masuk Rp5.000. Pengunjung bisa sepuasnya bermain air jernih dengan pemandangan pegunungan beratus yang indah. Di samping tersedia pula tempat duduk untuk pengunjung yang ingin bersantai. Desa Nateh sendiri berada di kawasan pegunungan beratus, karena itu panorama Sungai Batang Alai akan terlihat indah dari atas bukit. Berdasarkan pantauan hingga hari ketiga Idul Fitri, kunjungan wisatawan dari hulu sungai maupun dari Banjarmasin dan kota lainnya tampaknya terus memadati kawasan wisata tersebut. Berwisata sendiri selain menghilangkan penat, juga sebagai salah satu ajang untuk menyambung silaturahmi bersama sanak keluarga, teman, ataupun sahabat. Dari Barabai, Hulu Sungai Tengah, Murtasia melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, masih dalam suasana Idul Fitri. Nah, kali ini di momen Idul Fitri banyak dimanfaatkan nih oleh warga yang bersantai dan rekreasi ke sejumlah tempat, termasuk ke wisata Siring Banjarmasin. Di samping itu pemirsa, salah satu motoris kelotok wisata susur sungai, Saibani, mengaku sangat bersyukur dengan diperbolehkannya mudik lebaran tahun 2022 dan sangat berdampak terhadap peningkatan wisata untuk berkeliling menikmati indahnya kota Banjarmasin. Beginilah keceriaan warga saat berwisata ke Lotok dari Siring Kapten Pierre Tendean Banjarmasin malam Rabu 3 Mei 2022. Semuanya memanfaatkan libur Idul Fitri untuk bersantai bersama keluarga. Di antara yang ramai didatangi adalah menikmati susur Sungai Martapura ini, yang rute malam hari bisa mencapai kampung hijau di kawasan Sungai Bilu. Suasana malam ini banyak dimanfaatkan warga jalan-jalan agar tidak kepanasan di siang hari. Ada panas juga dingin, suasananya dingin. Baru pertama, masanya banyak kesibukan. Suasananya santai, jadi hiburan sesuai keinginan. Tanggapannya mudahan ditingkatkan pelayanannya. Momentum liburan panjang ini turut disyukuri para penarik klotok karena bisa 3 kali membawa wisatawan menyusuri sungai. Apalagi sebelumnya sudah lama terdampak pandemi sampai menyurutkan pendapatan hingga sempat tidak ada penghasilan. Kalau sebelumnya itu sepi, paling kalau hari-hari biasa itu paling sekali narik. Ya mudahan sampai aja COVID-nya ya, kami juga kita begawi ya lah. Selama COVID kita begawi sepi lalu. Di malam libur lebaran ini, kawasan Siring juga ramai dikunjungi warga, sekaligus menemani buah hati bergembira. Berbagai aneka permainan pun tersedia yang bisa dimanfaatkan untuk keceriaan bersama. Ahmad Makfur, Banjar TV.
Adanya kebijakan mudik lebaran pada tahun ini ternyata sangat berdampak terhadap sejumlah tempat wisata yang ada di kota Banjarmasin. Salah satunya wisata susur sungai yang ada di kawasan Jalan Pierre Tendean. Pantauan Banjar TV pada Kamis 5 Mei 2022, kawasan Siring yang biasanya sepi dari pengunjung kini nampak ramai dipadati pengunjung. Begitu juga dengan wisata susur sungainya. Satu motoris Klotok mengaku sangat bersyukur. Di momen lebaran tahun ini, pengunjung lumayan banyak. Bahkan dalam sehari, tak kurang dari 60 buah klotok yang bisa membawa penumpang untuk berkeliling sembari menikmati indahnya sungai kota Banjarmasin. Tak hanya itu, 40 buah klotok juga telah habis terpesan oleh penumpang dari luar, seperti Surabaya dan Jakarta, yang kebetulan singgah selepas berlebaran ke rumah keluarganya di Banjarmasin. Alhamdulillah ada aja rezeki bagian kami tukang klotok di Siring Menara Pandang, ya Allah. Nah, ada aja dua kali sehari. Nah, hari-hari itu ada aja kan kami rezeki kami, alhamdulillah aja toh. Sejak kapan ini mulai ramai, Pak? Nah, Sejak kapan mulai ramai? sekitar habis raya 2 hari yang ramai benar. Mulai mangkut lah. Iya. Pengunjung lah. Pengunjung dari Jawa, dari Jakarta, dari mana-mana lah yang datang tuh. Ramai Pak lah Ya, menikmati susur alhamdulillah sungai. ya. Per hari itu rata-rata sekitar 60 buah klotok lah. 60 buah klotok lah. Sehari lah. Hari. Oh. Paling banyak cataran nggak, Pak? Yang cataran hari ini dari Bang Ahmad sekitar 17 buah. Di Bang Antan sekitar 15 buah. Di sini sekitar 15 buah juga lah, anggap 40-an lah. Kira-kira. 40-an lah di charter sudah lah. Saibani berharap suasana ramai seperti ini bisa terus berlanjut seperti dulu. Mengingat sebelumnya, wisata susur sungai sempat terdampak pandemi selama 2 tahun hingga nyaris tak bisa beroperasi. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya memaknai Idul Fitri bukan hanya menjadi ajang silaturahmi bagi warga desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tapi juga diisi dengan tradisi Batamat Al-Quran. Tak hanya diarak dengan payung kembang, pesertanya juga diwajibkan membawa balai berisi ketan, ayam, telur, hingga makanan ringan, serta uang pecahan untuk diperebutkan. Seperti apa namanya tradisi yang hanya digelar setiap hari raya umat Islam itu? Berikut liputannya. Dilepas dengan sholawat dan beras kuning, salah satu peserta yang mengikuti Batamat Al-Quran ini diarak dari rumahnya menuju masjid. Sebelum sampai ke masjid, sesuai tradisi, mereka harus saling menunggu satu sama lain, mulai dari peserta yang tempat tinggalnya paling jauh, untuk kemudian bersama-sama diarak dengan payung kembang menuju lokasi tempat Batamat Al-Quran. Keunikan tradisi Batamat di Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini juga terlihat dari atribut yang harus dibawa peserta. Atribut itu biasa disebut balai, sebuah miniatur masjid maupun rumah banjar yang diisi dengan makanan seperti ketan, ayam, dan telur, serta dihiasi dengan uang pecahan hingga makanan ringan. Makanan ringan dan uang pecahan itu ditancapkan di bagian luar miniatur balai, siap untuk diperebutkan warga pada saat memasuki pertengahan prosesi Batamat. Sedangkan yang di bagian dalamnya diserahkan kepada para guru mengaji sebagai bentuk tanda terima kasih dari para peserta yang telah menamatkan bacaan Al-Qur'annya. Tradisi Batamat ini merupakan kegiatan setahun sekali, sengaja digelar warga desa Aluan Besar setiap hari raya umat Islam, baik Idul Fitri maupun Idul Adha.
Namun tahun ini tradisi ini digelar bertepatan dengan momen Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk memotivasi warga lainnya supaya ikut belajar mengaji Al-Quran. Pasalnya, hanya pada momen Idul Fitri lah desa ini kerap disambangi warga dari kota, terutama mereka yang mudik ke kampung halaman. Bahkan karena keunikannya, peserta Batamat ada juga yang jauh-jauh datang dari kota Banjarmasin. Pertama, karena adat istiadatnya di sini lebih meriah daripada di Banjarmasin. Yang kedua itu pun karena nenek sama kakeknya ada di sini sekalian mau pulang kampung dan ikuti tradisi di sini untuk melakukan khataman Al-Quran. Meriahnya di sini hampir satu kampung yang melaksanakan, karena untuk peserta tahun ini kurang lebih ada 20 peserta. Dilengkapi dengan adatnya seperti membawa balai, ada seperti membawa serahan atau persembahan untuk guru mengajinya sendiri. Kaitan kita mudah-mudahan anak putri kita yang pertama ini yang tertua menjadi kebanggaan bagi kami selaku orang tuanya dan menjadi putri yang solehah, bisa membimbing adiknya nanti di masa depan. Yang pertama tamatan Qurannya ada 20 orang, ya setiap tahun melaksanakan biasanya bulan tamat Al-Quran. Karena hari Idul Fitri itu biasanya masyarakat yang tinggalnya di jauh asal dari desa Aluannya berdatangan, sehingga lebih banyak. Menurut kebiasaan kami itu ayam dan di dalam itu ada telur. Itu misalnya ayam itu diserahkan lawan bapak guru yang mengajari, karena telur sama juga. Sebagian telur itu gue ada untuk dimakan di rumah, katanya untuk menahan hati bisa juga, supaya rajin ngaji juga anak belum tamat khatam tuh. Jadi gue biasanya kebiasaan kami guru ngaji itu ada digaji maksudnya gitu. Jadi dikasih ayam, kemudian di rumah guru-gurunya itu mengucapkan selamat, dan kalau mintakan lagi ke guru-guru yang lebih bagus. Seperti tradisi Batamat pada umumnya, peserta yang mayoritasnya anak-anak ini juga harus mengenakan pakaian adat Banjar. Prosesi diakhiri dengan pembacaan ayat suci Al-Quran secara bergantian oleh masing-masing peserta. Dari Barabai, Murtasiah melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, 6 perusahaan Kalsel dapat proper merah. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini.